Nama lengkap nggak ada, Reza aja sih. Reza berasal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, Desa Marayoka. Pelosok, pelosok. Jauh dari yang namanya kota. Paling kalau ke kota Makassar itu sekitar 2 sampai 3 jam. Reza 3 bersaudara, Reza anak kedua. Kakak yang pertama perempuan, udah berkeluarga. Terus yang kecil itu laki-laki. Udah lama sebenarnya, sekitar umur 12 ke 11 tahun itu Reza udah kurang pasti, tapi udah jelas udah lama Reza nyanyi dari panggung ke panggung. Dua-duanya sih, tapi yang lebih keras mendukung itu bapak, karena bapak juga pencinta lagu, semua genre lagu, hanya bapak dukung sekali. Kalau pekerjaan bapak nggak tetap, pekerjaan bapak kadang jadi kuli bangunan. Kalau ada yang bangun rumah, bapak dipanggil buat bantu-bantu. Kalau mama kesehariannya jualan bakso. Putus sekolah sejak dari tahun 2017 kak, itu karena faktor biaya. Kelas 1 SMP udah putus sekolah karena ikut orang tua Kalimantan. Banyak yang menyayangkan kan, katanya gini, kok kamu tinggalin sekolah gitu, kenapa kamu nggak lanjut, kenapa Kalimantan gitu, ikut mama, kamu tinggal aja. Tapi mereka nggak tahu Reza kayak gitu karena apa. Pertama, Reza berpikirnya gini, Reza nggak bisa paksa orang tua Reza nggak mampu gitu. Kalau Reza tidak maksain, kasihan mereka. Kalau Reza tidak maksain, kasihan mereka. Kasihan mau jika nangis. Kalau untuk pekerjaan bapak, kadang sebulan itu kadang cuma 1 juta. Belum lagi adiknya Reza, kebutuhan sekolahnya. Belum lagi mama. Kan bapak sering sakit. Kadang uang yang gaji dari pekerjaannya itu seketika habis buat berobatnya dia. Iya, Reza mulai menyanyi itu karena ingin membantu mereka, walaupun mungkin bantuan Reza sedikit, tapi Reza berpikir Reza udah putus sekolah, apalagi yang harus Reza lakukan kalau nggak kerja, ya meskipun sedikit manggung dari panggung ke panggung, gajinya sedikit ya kak ya, bukan maksudnya sedikit, kita harus syukuri aja sih, tapi hanya itu yang bisa Reza lakukan, karena juga Reza putus sekolah dari SMP cuma dapat ijazah SD, jadi nggak bisa ada pekerjaan yang bisa bantu selain itu sih. Kalau keinginan besar, keinginan Reza buat melanjutkan pendidikan Reza, karena bagaimanapun juga pendidikan juga penting. Mudah-mudahan insya Allah kalau Reza diberikan rezeki, insya Allah Reza lanjut lagi sih. Bisa dibilang kayak gitu kak, karena itu tanah yang Reza tempati bukan tanah Reza gitu. Reza kadang khawatir gimana ya kalau misalkan Reza belum jadi apa-apa, terus orang yang punya tanah tiba-tiba suruh Reza pergi, itu gimana ya gitu. Reza mau tinggal di mana? Reza mau bawa orang tua Reza kemana gitu? Reza mau tinggal di mana? Reza mau bawa orang tua Reza kemana gitu? Rumahnya melantai aja, rumahnya sederhana. Kadang kalau hujan ya kak ya, itu basah semua karena bocor semuanya. Kadang kalau hujan deras itu di kamar Reza udah kita nggak bisa tidur dulu karena bocor. Sangat besar. Reza di sini sedang berusaha demi mereka. Apa ya? intinya gini, Reza bisa kayak gini karena doa dari orang tua. Reza bisa semangat karena
Reza tahu kami bukan orang yang berada. Reza harus bisa menjadi salah satu dari anak-anak ibu dan bapak yang bisa mengangkat derajat mereka. Reza harus bisa. Kalau orang tua pas Reza mau ke Jakarta, titip pesan, tanya tetap rendah hati ya nak, katanya. Itu kata-kata yang setiap kali Reza ingat itu nggak terasa air mata tuh jatuh. Kalau dibilang berat untuk jauh dari ibu sama ayah, bukan berat sih, cuma khawatir karena biasanya ayah kan orangnya sakit-sakitan. Kadang kasihan kalau cuma ibu sendiri yang ngurusin. Reza di sini dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Jangan khawatir, insya Allah Reza baik-baik aja di sini ya. Doakan Reza semoga bisa membantu keluarga, bisa membanggakan semuanya. Mau nangis kalau